Welcome to Empatiaso. Ada derajat yang harus kita angkat. Ada sajian yang harus kita buktikan. Bersama menuju sejahtera. Wow, super sekali. Kita telah hadir di tengah-tengah Munggur Park. Sukses besar, spektakuler buat Munggur Park. Destinasi wisata baru yang menggelegar, menggelora, begitu menghiasi bumi warga desa Delanggu. Hadir di hadapan kita Mas Opik, salah satu staf dari pengelola Munggur Park. Luar biasa, sungguh brilian sekali apa yang dilakukan oleh Munggur Park yang bisa menyulap desa Gata dari awalnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, menjadi sebuah destinasi wisata baru. Monggo Mas, perkenalkan konsep Munggur Park ini apa sih diferensiasi atau bedanya dengan pasar malam yang lainnya yang ada kan? Monggo. Terima kasih sebelumnya Mas Ferry. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi Mas Ferry sudah sampaikan bahwasanya Munggur Park spektakuler ya. Cuman bagi kami mungkin ini belum apa-apa. Maksud kami ini kita baru berjalan 3 minggu Mas Ferry ya. Tapi gemahnya udah boomingnya luar biasa. Ya, kalau memang selama 3 minggu ini Munggur Park ini dibanjiri oleh pengunjung, itu juga salah satunya juga karena momentum libur Lebaran. Tapi begini, kami ingin sampaikan dulu bahwasanya Munggur Park ini kan dulunya adalah ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijau di mana dari pihak desa menawarkan kepada kami untuk digunakan sebagai salah satu destinasi wisata. Kemudian dari kami sendiri kebetulan berbekal juga dari ilmu berbisnis yang kami geluti, kemudian juga ada beberapa partner kami yang juga bermain di tempat wisata, maka kita wujudkan sebuah destinasi wisata atau wisata keluarga, wisata untuk rakyat yang kita konsep modern, yang aman dan nyaman tentunya. Ya, jadi juga tidak melupakan, tidak merubah fungsi dari RTH itu sendiri. Fungsi utama dari ruang terbuka hijau sendiri adalah untuk keluarga atau warga masyarakat, khususnya di Desa Gata, itu untuk berkumpul, untuk ya berkumpul bersama keluarga dan juga warga yang lain. Nah, ini pun juga Munggur Park juga tidak jauh berbeda dengan fungsi utama RTH. Artinya orang datang ke sini secara gratis, tidak ada untuk tiket masuk itu tidak ada. Jadi tetap tidak merubah dari konsep utama ruang terbuka hijau yang dulunya sudah ada gitu. Kemudian saya membaca di depan itu ada sebuah konsep eat and play. Ya. Itu apa yang dimaksud? Ya, jadi kita ini kan wahana istilahnya kayak seperti pasar malam, tapi yang kita konsep modern, profesional, dan bukannya tidak hanya pada malam hari, tapi juga di siang hari juga gitu. Dan di sini tidak hanya menyajikan wahana bermain saja, tetapi kita juga menyediakan resto, dan benar-benar resto ini kita kelola secara profesional, tidak hanya sekedar asal-asalan. Mungkin kalau di tempat wisata yang lain resto itu hanya sebagai pelengkap gitu. Tapi ini kalau satu paket ya? Iya, jadi kalau betul, jadi kalau kita boleh menyampaikan bahwa kita konsepnya itu adalah wisata kuliner, ya,
dan juga bermain. Makanya kita konsep dengan eat and play tadi gitu. Kemudian kita juga sangat kagum sekali apa yang Munggur Park dalam 3 minggu ini seperti atur panjenengan tadi, bahasanya sangat viral dan booming di wilayah Klaten ini. Mungkin dari rekan-rekan di Medan juga menanyakan di Jabar, di Klaten kota, strategi dari Munggur Park ini seperti apa sih dalam hal promosi bisa Baik. viral sebenarnya? Ya, jadi kalau untuk promosi memang kita sudah rancang dan kita sudah desain, kita sudah siapkan jauh sebelumnya. Jadi begitu kita bekerja sama dengan BUMDes, begitu tim utama yang kami bangun adalah tim marketing. Gitu. Yang di situ juga ada content creator, tim sosial media spesialis, dan juga ada tim yang lain gitu. Jadi sudah kita siapkan dari jauh, dari awal untuk tim marketing ini supaya bisa bergerak. Jadi ketika nanti kita opening atau soft opening itu sudah viral gitu. Makanya kemarin kita juga memilih momentum untuk soft launching itu juga di waktu yang menurut kami tepat juga, karena 1 minggu sebelum Lebaran gitu. Kemudian untuk masalah spesial di Munggur Park ini, sejauh ini apakah sudah dimaksimalkan untuk dijadikan sebuah wahana? Ya, baik. Jadi konsep yang kami bangun di Munggur Park ini sebenarnya belum 100% kita maksimalkan gitu. Belum 100% kita maksimalkan. Tentunya di master plan kami itu nantinya dalam waktu dekat ini ada pengembangan-pengembangan, terutama di wilayah barat itu, di wilayah barat Pendopo itu ada space, ada kolam yang itu ya, itu kita akan bikin semacam mini beach gitu, jadi pantai buatan yang kecil gitu. Berombak juga? Tidak gitu. Jadi untuk keceh aja untuk anak-anak. Jadi untuk yang ramah untuk anak-anak juga safety tentunya. Makanya itu kita tidak kita buat dalam banget. Itu konsepnya bukan untuk renang gitu ya. Jadi untuk keceh gitu, untuk keceh anak-anak, dan itu kita konsep seperti pantai yang tidak terlalu dalam gitu. Paling hanya 30 cm kedalamannya begitu. Terus kalau saya lihat ya Mas ya, konsep dari sebuah pasar malam itu sangat identik dengan rumah hantu. Kok nggak dihadirkan di sini? Padahal itu potensi besar loh untuk menarik animo masyarakat. Kalau ada rumah hantu apa rumah bajang lah apalah yang untuk serem-serem seperti itu, menarik loh itu Mas. Benar sekali. Kalau kita melihat sekali lagi kita memang mirip dengan pasar malam ya, karena wahana-wahana yang digunakan juga wahana yang tidak jauh berbeda dengan pasar malam gitu. Tentunya kami ingin melengkapi wahana-wahana yang memang di pasar malam itu sudah eksis. Biasanya di pasar malam itu ya pasti ada biasanya ada rumah hantu gitu. Tapi sekali lagi kita juga keterbatasan lahan gitu, dan lahan seluas kurang lebih 5.000 meter ini sudah buat menurut kami tidak ada space lagi untuk kita ini. Kalau misalkan nanti kita ada pengembangan, nanti kita ada penambahan area lagi, kemungkinan bisa jadi kita konsep seperti itu. Ini eat and play dari bentuk kerjasama internal sendiri seperti apa Mas, antara wahana permainan dengan food court yang ada ini seperti apa? Kalau boleh tahu, karena kita juga pengen belajar di sini Mas, konsep kerjasama internalnya seperti apa? Baik, jadi awalnya memang resto itu memang kita ada manajemen khusus gitu, karena memang benar-benar kita resto itu bagaimana kita kelola secara profesional, karena itu juga menjadi bagian dari Munggur Park itu sendiri. Kemudian dari wahana mainan ini juga sudah ada sebelumnya. Makanya untuk memanajemen semua itu, baik resto maupun wahana itu termanajemen menjadi satu kesatuan. Jadi kalau misalkan nanti jalan sendiri-sendiri
ini tentunya sulit bagi kami untuk koordinasi. Makanya untuk memudahkan itu resto ini dan juga wahana itu menjadi satu kesatuan, satu manajemen di Munggur Park. Artinya manajemennya jadi satu, begitu. Apa yang dilakukan Munggur Park ini, sebagai saya warga lokal Desa Gadak sangat salut bahwasanya untuk tenaga kerja dan orang-orang yang dilibatkan ini pure mungkin 99% adalah warga lokal Desa Gadak. Ya. Kenapa? Jadi konsep utamanya di tempat kami ini adalah pemberdayaan masyarakat, terutama khususnya memang di Desa Gadak sendiri, gitu. Jadi termasuk meskipun hari ini kita belum menyediakan tenan-tenan yang nantinya untuk melengkapi kuliner yang ada di Munggur Park, tapi nanti kedepannya kita akan membuka tenan-tenan itu dan kami prioritaskan untuk warga Desa Gadak itu sendiri, gitu. Jadi konsep utamanya adalah pemberdayaan masyarakat. Itu sangat bertolak belakang sekali, Mas. Sebagai investor kan yang penting kan badi, kenapa kok berpikiran semulia itu, gitu, Mas? Betul. Jadi konsep kami dengan pengalaman bisnis yang kami punya, jadi memang bisnis yang eksis itu bagi kami yang sudah berpengalaman ya, itu memberdayakan masyarakat itu saat ini menjadi satu tren juga, karena dengan kita tidak hanya memberdayakan tapi juga mengedukasi, gitu. Jadi misalkan UKM yang istilahnya mau menempati di tempat kami juga setidaknya ada standarisasi dari kami. Nah, bagaimana jika UKM itu nanti belum memenuhi standarisasi? Nah, kita akan edukasi seperti itu. Bagaimana nanti layoutnya, bagaimana cara pelayanannya, tentunya kita standar juga gizi ataupun standar higienisnya. Betul begitu. Jadi kami juga mempunyai standar juga, karena nanti kuliner yang nantinya meramaikan di Munggur Park ini juga menjadi satu kesatuan dari Munggur Park. Nanti ketika ada pelayanan yang kurang bagus, juga Munggur Park sendiri juga akan mendapat nilai yang kurang bagus, begitu. Makanya selain pemberdayaan tadi juga kita mengedukasi nantinya, gitu. Makanya sebenarnya banyak sekali yang meminta dari UKM baik dari Gatak maupun dari luar. Dari luar pun juga banyak sekali yang sudah meminta istilahnya minta izin ya, kita kerjasama, gitu. Tapi untuk saat ini kami memang belum membuka ya. Kami fokus dulu membenahi area Munggur Park ini sendiri. Ketika nanti sudah tertata, baru nanti kita akan bikinkan aturan-aturan. Meskipun aturan sudah kita buat sih, gitu, aturannya. Cuma nanti itu tadi kami akan memprioritaskan untuk warga Desa Gatak itu. Kemudian gini, Mas, untuk apa yang ada di sini tadi seperti yang diaturkan oleh beliau Pak Khotib tadi, bahwa untuk ya tidak menutup kemungkinan wahana seperti ini akan menimbulkan sebuah kebosanan. Ya. Bagaimana hal tersebut diatasi oleh manajemen Munggur Park? Iya, benar sekali. Memang kalau biasanya wahana seperti ini itu adalah bisnis yang hanya momentum lah, sementara. Maksudnya kalau pasar malam itu biasanya mereka hanya menetap kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, seperti itu. Karena kalau memang terus menerus, orang juga akan bosan juga dengan bermain wahana seperti ini, gitu. Makanya kita mencoba keluar dari konsep pasar malam itu, gitu. Mencoba konsepnya itu harus berbeda dengan pasar malam. Tapi gitu. identiknya ini ya pasar malam. Betul. Orang pasar malam Munggur Park. Ya. Jadi itu kenapa kami membangun taman-taman yang harapannya orang yang pengunjung datang ke sini itu mereka merasa nyaman, dan tidak hanya di malam hari, kita nanti juga akan buka untuk di siang hari. Salah satu bentuk diferensiasi juga ya, Mas ya. Iya. Enggak ada di pasar malam seperti Ya, ini, taman kelinci atau apa. Betul. Jadi makanya kita harus mempunyai konsep yang berbeda, yaitu itu kenapa namanya adalah Munggur Park. Itu adalah taman, itu adalah taman bermain, bukan sebuah festival. Nah, kalau pasar malam jadi dengan
festival. Jadi kalau ini taman yang nanti orang pengunjung datang ke sini itu hanya untuk sekedar berkumpul dengan keluarga dan itu gratis gitu. Dan juga itu kenapa tagline kami eat and play, bukan hanya play saja. Nah, jadi kami juga resto ini kita garap betul, kita kelola secara profesional yang nantinya harapannya itu bisa menjadi, kalau resto kan sustain, jadi setiap hari customer makan gitu. Jadi bukan hanya bermain. Jadi orang datang ke sini hanya sekedar makan di resto kami juga bisa gitu. Apalagi untuk harga-harga yang kami tawarkan itu bukan harga wisata, tapi memang harga yang ada di pasaran gitu. Mohon maaf, mungkin ada yang kita kalau di sini ya, ada hara, ada fresh. Apakah harganya sama dengan stand yang ada di semestinya di sana misalnya? Ya. Apakah sama juga? Kalaupun berbeda, itu hanya terpautnya sedikit sekali, hanya tidak lebih dari 10% gitu. Jadi dan itu kalau dibandingkan dengan harga makanan di tempat wisata yang lain jauh. Iya, itu kita jauh. tahu biasanya dipukul Mas. Kalau nang tempat wisata itu jajane lebih di bambu di Iya. keprok ya, Betul. di pas mangan rati konde ya. Betul. Ketakutannya seperti itu Mas. Betul. Kebanyakan di tempat Jadi wisata. itu mengapa untuk biar orang itu berkunjung ke sini bisa rutin gitu itu mereka bisa datang ke sini hanya sekedar makan saja bisa. Berarti orang nggak perlu takut Mas. Ini pasti hampir sama dengan outlet yang ada ya. Misalnya udah langganan di steak atau langganan di hara atau di itu hampir sama lah, Hampir sama. Nggak dikeprok lah ya. Iya, betul. Jadi dimahalin. istilahnya bukan harga wisata gitu. Meskipun ini di area wisata gitu. Kemudian gini Mas, ini kan konsepnya adalah outdoor. Ya. Kita tahu di Indonesia ada 2 musim, hujan dan musim kemarau. Ya. Untuk menyiasati untuk di musim penghujan, Ya. eksistensi Bunggur Park seperti apa? Yes, benar sekali. Jadi ini tidak hanya di bisnis wisata saja, di Bunggur Park saja, dan di bisnis yang lain pun biasanya ya seperti resto itu juga kalau pas musim penghujan atau pas hujan biasanya juga sedikit lah gitu pengunjungnya berkurang ya gitu. Ya, jadi kita itu mengapa kita konsep resto itu lahan parkir itu tidak jauh dari resto. Jadi orang ketika nanti di musim penghujan wahananya ini tidak bisa bermain wahana, orang setidaknya bisa tetap open kulinernya. Ya. Oh, pikiran kita kalau hujan udah close semua. Tidak. Ya. Jadi kita tetap sesuai jam kerja kami itu. Jadi kalau saat ini kita bukanya kan pukul 4 sore sampai jam 10 malam. Tapi insya Allah mulai hari Kamis besok kita mulai jam 11 siang sampai jam 10 malam. Itu eat-nya aja kok, eat and play-nya? Eat and play. Gitu. Itu mengapa kita konsepnya park, taman. Jadi orang berkunjung ke sini hanya tadi sekedar bermain, berkumpul atau sekedar makan di resto itu Tadi bisa. tanggal berapa? Oh, dimulai untuk Hari jam Kamis besok. Berarti tanggal 19 ya. Tanggal 19 Kamis besok ya. Ya, Mulai 19 buka Mei, putih. ya. Ini Mas, ini bertepatan sekali ya. Bunggur Park ini dengan adanya rel kereta api. Ini kan kadang kita mengingatkan masa lalu Mas. Didulang ibu, nonton sepur. Kenapa hal ini nggak dimanfaatkan Bunggur Park? Sebagai sebuah view ya, pada view lah. Orang nonton ditemani sepur, makan ditemani sepur lewat itu kan mungkin mengingatkan memori-memori masa lalu. Jadi memang itu juga menjadi salah satu value kami. Value di mana orang bermain di Munggur Park atau makan di restonya Munggur Park itu view-nya selain hamparan sawah yang hijau, view-nya mainan wahana, bisa juga kereta. Jadi resto ini kita buka dari empat sisi, tidak hanya ke sisi mengarah ke wahana saja. Lantai 2 ya? Nah, lantai 2, tentunya di lantai 2 itu tidak hanya mengarah ke satu sisi barat saja, tapi juga mengarah ke timur juga. Jadi kalau pengunjung terutama di resto yang pengen bisa teman makan di balkon itu bisa? Sangat bisa. Oh, gitu. kirain itu untuk eksekutif kok Mas. Tidak. Kirain kita itu
tamu-tamu apa Oh gimana? tidak. Oh. Jadi ini memang apa kita konsep yang di lantai atas itu ada outdoor sama indoor. iya. Ya, di outdoor ini juga bisa langsung melihat view-nya hamparan Wah, sawah menarik dan loh, makan di ya, balkon. ya itu dari salah satu value dari kami. Pikir kita itu untuk pejabat apa untuk pengurus ini apa untuk tamu-tamu istimewa di atas? Itu untuk Tidak, jadi kita untuk customer untuk juga ya? customer umum. Ya. Bagi orang yang mau booking kita juga sediakan. bisa Mas diantar dari bawah di naikin terus? Bisa. Mau. Iya. Jadi tim kami yang misalkan nanti pesan di resto, kemudian mereka bawa bawa nomor, kemudian sampaikan kita mau di atas. Nanti kita antar Menarik sampai loh di atas itu. Ya. Gitu. Dan gini Mas, saya juga merasa punya keterbatasan difabel, tapi saya bisa mengakses ke seluruh area di Munggur Park ini. Apa ini memang sudah dikonsepkan untuk ramah difabel atau gimana Mas Munggur Yes. Park ini? Memang dari awal ini adalah ruang terbuka hijau yang siapa saja bisa masuk ke sini. Itu. Makanya tadi kita tidak merubah fungsi utama dari RTH itu sendiri. Jadi kita bagaimana menciptakan sebuah destinasi wisata yang ramah juga untuk para difabel. Makanya untuk akses masuknya bisa di dua akses masuk dari utara maupun selatan itu bisa diakses melalui kursi roda dan untuk para difabel yang lain. Jadi bahkan ke kamar mandi pun juga seperti itu. Jadi memang kita konsep tidak merubah fungsi utama dari ruang terbuka hijau tadi. Gitu. Untuk panjenengan dan rekan-rekan ini saya lihat seorang investor yang hanya bukan untuk semata-mata mencari keuntungan dan lebih lah track record panjenengan dan teman-teman itu lebih ke arah keberkahan, barokah untuk dunia dan akhirat. Itu apa benar? Ya, baik. Jadi sebenarnya itu background kami ya, background kami. Jadi investor ini memang kami satu grup lah, satu komunitas awalnya gitu. Jadi kita dari komunitas yang suka berbagi makanan gratis setiap hari. Yang sempat waktu itu menghiasi kabupaten Indomaret ya? Yes, benar. Jadi teman-teman ya sebagian teman-teman dari Indowaret ini mempunyai inisiasi untuk memang membuka bisnis baru yang itu nantinya sebagian keuntungannya juga bisa untuk operasional dari bus makan gratis Indowaret tadi. Mohon maaf, apa ini baru dimulai apa sebelumnya sudah ada bisnis yang lain untuk kegiatan jenengan dan rekan-rekan? Kalau sebelumnya teman-teman ini basicnya semua adalah wirausaha, jadi sudah punya bisnis sendiri-sendiri. Tapi untuk yang bisnis bareng-bareng itu baru kali ini. Dan ya. Alhamdulillah booming, sukses dan insya Allah nanti kedepannya juga langgeng bisa memberi banyak manfaat pada banyak orang di masyarakat Klaten terutama. Amin. Ya. Kemudian ini seperti yang Anda utarakan tadi bahwasanya kedepannya dan juga tadi sudah disupport juga dari pemerintahan Desa Ngada bakal ada kolaborasi dengan kearifan lokal mengakomodasi dari kelompok-kelompok pemberdayaan di Desa Ngada dan rencananya manajemen Munggur Park juga bakal menyediakan tent untuk sedulur-sedulur Desa Ngada. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang untuk saat ini kami belum membuka itu dan sudah banyak permintaan juga. Tapi kami ini istilahnya menata dulu karena tempatnya juga masih 100% belum tertata. Nantinya juga kita sudah tertata, manajemennya sudah dan kita akan sewakan tenan-tenan atau stand-stand untuk melengkapi kuliner yang ada di sini. Tentunya kami juga memprioritaskan warga di Desa Gatak sendiri, begitu. Ya. Saya juga mempunyai anak kecil juga di sini, Mas. Sering naik juga, Ya. Senang dengan wahana ini. Kemudian masalah tarif dari wahana permainan ini
apakah sudah menurut survei atau menurut analisa atau ada komparasi dengan wahana yang lain bisa menentukan price-nya berapa, ada yang 15.000, ada yang 10.000, apa itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Jadi memang benar. Jadi meskipun ini destinasi wisata yang kita buka ini selama 3 minggu ini cukup banyak dari pengunjung dari berbagai wilayah, bahkan dari luar Solo Raya pun juga banyak. Tapi ini konsepnya adalah wisata lokal, tapi jadi kita tidak melupakan tentang biaya masuk dan juga biaya untuk naik ke wahana-wahana gitu. Itu sudah kami kaji dengan biaya masuknya gratis, kemudian untuk masuk ke wahana-wahana itu juga tergolong sangat relatif terjangkau. Tapi sempat ada hoax loh Mas. Ya. Kalau masuk di Nggur Pak dulu berbayar loh. Sempat awal-awal sebelum launching sempat ada loh. Ya. Terus ada untuk mengkamera itu sudah dilakukan oleh Nggur Pak. Betul. Jadi memang begitu itu isu dari luar, memang kita juga tidak tahu datang dari mana. Tapi dari awal memang kita tadi tidak merubah fungsi utama RTH. Ruang terbuka hijau itu siapapun, terutama warga desa Gata itu datang ke sini bebas, tidak membayar. Dan jadi orang datang ke sini pun juga ke Munggur Pak pun juga gratis untuk masuk ke area Munggur Pak. Tapi ketika mereka naik ke wahana itu baru nanti wajar lah seperti hal itu. Ya. Tapi kan itu awal sebelum ini berdiri dulu, hoaxnya kan bayar Mas. Masuk Munggur Pak ini bayar, orang ngopo ngono bayar seperti itu. Kemudian gini Mas, tidak terlepas jauh pentingnya yaitu masalah parkir. Ternyata saya juga tahu ternyata sangat tidak membebani masyarakat, ternyata sangat terjangkau lah parkir di Munggur Pak ini sangat karena parkir juga salah satu indikasi juga nanti untuk memperburuk citra dari Munggur Pak, ternyata sangat murah dan terjangkau juga. Iya, benar sekali. Jadi parkir itu memang kita memberdayakan dari warga masyarakat, terutama kita serahkan kepada BUMDes untuk dikelola. Pure untuk BUMDes. Pure 100%. Dari pihak investor tidak mengambil keuntungan sepeser pun. Ya, jadi 100% itu dikelola BUMDes dan 100% pemasukan juga untuk BUMDes. Gitu. Jadi kembali lagi konsep pemberdayaan. Luar biasa nih dari. Cuman kami juga sebagai manajemen Munggur, kami juga istilahnya karena itu nanti juga jadi bagian dari Munggur. Kita juga memberikan masukan bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Gitu. Makanya termasuk penentuan tarif parkir sepeda motor maupun mobil itu juga harus yang terjangkau. Murah Mas, nyampe 5.000 loh. Iya, kalau motor 2.000. Murah ya. Jadi seperti parkir motor kita di wayangan di tontonan dangdut ya kan enggak 5.000. 5.000 ya. Murah. Karena kalau di tontonan atau di festival, di pasar malam kan mereka hanya tidak permanen, temporer saja gitu, temporer. Jadi kalau di tempat karena Munggur Pak ini adalah permanen konsepnya, juga harus untuk biaya parkir pun juga harus disesuaikan gitu. Oke, untuk konsep kedepannya, apakah wahana Munggur Pak ini akan menambah untuk wahana-wahana yang lain atau hanya ini saja untuk selanjutnya, entah sampai kapan apa ada untuk keboringan tadi sudah dipersiapkan. Jadi kita selama 3 minggu ini kita sudah mengevaluasi. Yang awalnya dulu kita melihat lahan 5.000 meter ini cukup luas, tapi setelah kita berjalan 3 minggu ini, ternyata kita masih memerlukan area tambahan lagi, begitu. Artinya kita sudah merencanakan untuk perluasan. Jika nanti diizinkan oleh pihak BUMDes, ya nanti kita akan mencoba untuk mengadakan perluasan dari Munggur Pak ini sendiri. Jadi dengan begitu konsep
pemberdayaan masyarakat lokal juga bisa lebih luas gitu. Mungkin ya impian kita masyarakat desa Ngada ya paling enggak Munggur Pak iso kaya dunia fantasi seperti itu Mas. Amin. Yang lebih wahananya lebih Amin. wow lagi gitu loh. Amin, amin ya. Karena nggih ini banyak salah satu pembeda wahana seperti roller coaster. Hal tersebut kan menjadi hal yang baru di sini Mas. Itu di pasar malam yang lainnya itu belum ada kayaknya. Baru di wahana seperti ini. Di beberapa memang tidak semua pasar malam itu mereka menyediakan wahana jet coaster. Itu apa memang khusus diperuntukkan untuk sini Mas? Ya, jadi kita datang ke jet coaster ini memang juga kita paham para peminat untuk naik jet coaster ini memang besar gitu. Makanya juga salah satu strategi untuk mendatangkan pengunjung juga. Dan itu juga sebagai variatif Mas karena wahana ini saya lihat tadi yang naik itu nggak hanya cuma anak kecil, anak muda pun tertarik naik kora-kora apa itu yang kapal diolang-olang itu jet coaster itu mah anak-anak muda bukan anak kecil loh Mas. Jadi variatif pengunjung semakin bervariatif ini Mas. Jadi beberapa wahana itu memang ramah untuk anak-anak dan juga ada beberapa wahana yang memang lebih sesuai untuk anak-anak remaja. Biasanya yang wahana-wahana yang memacu adrenalin semacam jet coaster, kora-kora itu menjadi primadonanya para remaja lah itu. Gitu. Dan tiketnya pun menyesuaikan panjenengan tahu ini pangsanya untuk anak muda. Jika dimulai saya yo ditir aja ono beda hasilnya kan 10.000 sudah bagus lah gitu. Ya. Juga kami juga tentunya juga meskipun kita konsepnya memberdayakan masyarakat, kita juga karena investasi ini juga tidak sedikit investasi di sini, makanya kita benar-benar menghitung harga per wahana itu kita benar-benar hitung dengan cermat gitu, dan kita menentukan harga per wahana, makanya ada yang hanya 3.000 per wahana, ada yang kebanyakan 10.000 dan ada juga yang 15.000 untuk jet coaster. Dan saya tahu ada juga yang 3.000 loh Mas. 3.000 ya. Untuk apa, masuk di taman ini, Taman Mini Kapadokia ini untuk tiket masuknya hanya 3.000. Ya. Jadi hanya pengunjung nanti bisa bermain di taman ini, bisa naik di Mini Kapadokia, bisa berfoto, selfie. Kebanyakan ini malah untuk anak-anak dan orang tua. Ini konsep permanen apa suatu saat kalau udah bisa diganti lagi udah permanen seperti ini? Tidak. Jadi memang bisa Teletubbies ganti apa? Sonderai apa-apa? Ya. Jadi kita juga melihat jika nanti animo masyarakat ya animo masyarakat. Jika kalau memang nanti masyarakat itu sudah bosan dengan konsep taman seperti ini, kemungkinan juga akan kita rubah. Intinya pengunjung itu bisa ada wahana yang bisa untuk nyantai gitu, santai. Ini juga terjangkau ringan sekali loh, 3.000 bisa berjam-jam sampai ke Kukutnya oleh ya Mas ya. Sang ini sampai Pak Kukut oleh ya Mas, 3.000 Mas itu. Itu sang ini ya. 3.000 tak Kukutnya loh sang ini ya. Sini ya rasa numpak ya, sini ya ya. Rasa numpak sini 3.000 gitu loh. Iya, jadi begitu. Kemudian yang menarik juga gate-nya Mas. Gate-nya super meriah loh. Itu saya kira juga itu diperhitungkan loh, nggak asal cuman bikin gate seperti itu saya kira juga dikonsepkan. Jadi memang di gate utama setelah dari tempat parkir itu memang kita konsep untuk yang eye catching dulu. Orang melihat mau masuk itu. Kalau boleh tahu konsepnya siapa? Jenengan Mas Robek apa yang lain? Ya ini juga tim juga. Jadi setiap penambahan wahana maupun ini fasilitas itu tetap dibicarakan dengan tim juga gitu. Tapi ide awal siapa seperti itu? Ya ada tim gitu. Jadi kita survei juga di beberapa tempat gitu, survei di beberapa tempat yang mana sih yang sekiranya itu bisa menarik pengunjung gitu. Biasanya kalau wisata di malam hari itu identik dengan lampu-lampu, dan kita menyediakan banyak lampu dan juga lampion itu gitu. Kemudian manajemen Munggur Park ternyata juga mempertahankan gazebo tua yang menjadi
warisan dari RTH ya. Ya. Kenapa apa hal ini juga mendukung atau sesuai dengan konsep Munggur Park Ya. masih dipertahankan? Jadi kalau dari konsep Munggur Park ini adalah wahana wisata yang kita konsep modern gitu. Sedangkan kalau gazebo ini kan klasik dan kesan tradisional. Tapi kita juga tidak ingin mengambil yang sudah ada di sini sebelumnya. Di RTH ini kan ini juga peninggalan dan umurnya juga cukup lama juga, maka dari itu kita tetap pertahankan. Yang hanya dipertahankan beberapa gazebo ini gitu. Karena bagi kami ini juga satu antik juga, dan ini juga usianya juga lama, jadi kita tetap pertahankan gitu. Kemudian ini Mas, saat ini kan juga seperti kita lihat juga masih dalam masa pemulihan pandemi. Apakah dengan boomingnya, viralnya dari Munggur Park, apakah ada warning dari Satgas ataupun para dari pemerintahan untuk himbauan kepada Munggur Park? Betul. Jadi memang himbauan untuk tetap melakukan prokes itu selalu disampaikan dari pihak baik kepolisian, Satgas Covid dan banyak pihak. Maka dari itu kami pun juga berusaha 100% menerapkan protokol kesehatan. Jadi ketika masuk itu kita sambut ada Satgas Covid-nya, kemudian kita sediakan masker dan cuci tangan. Cuci tangan tuh hampir di setiap sudut ada gitu. Jadi setiap masuk wahana, setelah habis keluar dari wahana bisa cuci tangan. Oke, Mas Opik, kita lanjut untuk closing statement di acara podcast kita kali ini. Harapan panjenengan dengan adanya Munggur Park ini terhadap warga Desa Ngada, khususnya warga Delanggu atau warga Klaten, seperti apa? Ya, jadi harapannya Munggur Park ini bisa menjadi taman hiburan rakyat yang siapa saja bisa mengakses ke sini, dan tentunya juga menjadi pusat ekonomi lokal khususnya di Desa Gatak sendiri. Dan juga harapannya juga dengan adanya wisata baru Munggur Park ini bisa memberdayakan lebih banyak warga lokal khususnya di Desa Gatak. Oke, selamat dan sukses atas boomingnya dari Munggur Park ini. Patut kita apresiasi. Warga Desa Gatak sangat bangga dengan adanya Munggur Park ini. Oke, kita ketemu lagi di channel kita, channel kesayangan kita di Empatia YouTube channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.